Halo semuanya guys, kembali lagi sama gua Aldo di Detektif Aldo dan ya memang tidak ada habis-habisnya betul-betul ini si Didi ya. Gua udah bikin video sepanjang kemarin tapi masih ada aja yang bilang kurang jelas dan minta dibikinin video lain soal detail-detail lain yang kemarin belum sempat gua bahas. Jadi oke. Di video kali ini kita bahas lagi si Didi dengan segala keanehannya. Di sini gue bakal bahas dari mulai keanehan-keanehan dari video yang beredar baru-baru ini, terus ke Justin Bieber yang selama ini ternyata sepertinya makin terlihat seperti korban aneh-anehnya si Didi, dan yang paling penting adalah siapa aja yang kabarnya jadi tamu di freak off party-nya si Didi dengan detail-detail yang beredar sekarang ini. Dan kemarin juga emaknya Doi ini sempat muncul ke publik dan ngebela si Didi. Katanya tidak mungkin lah anaknya berlaku ngaco seperti yang ada di berita. Dan katanya berita-berita sekarang soal anaknya itu bikin dia sakit hati. Stevie Wonder juga bilang katanya semua legal. Apa? Terus apakah memang benar gitu ya rumah si Didi ini terhubung ke rumah Michael Jackson dan juga terowongan bos Playboy Magazine dengan terowongan bawah tanah kayak zaman-zaman Vietcong ya. Kita bahas sekarang. Let's begin the case guys. I lost myself. I waited still for a glimmer to arrive. I know it will. Oke, kemarin masih banyak yang bilang kurang lengkap bang detail-detailnya. Oke, gue bikinin lagi yang lebih detail dan bakal gue kasih tahu juga detail-detail terbaru yang belum sempat gue masukin di video kemarin. Ini bakal jadi video yang cukup panjang. Jadi sebelumnya di sini gue tetap bakal recap dulu secara singkat supaya kalian tetap on track sama kasusnya. Siapa tahu ada yang belum nonton 2 video gue sebelumnya. Pertama-tama kasus ini meledak di tahun 2023 waktu ada beberapa wanita ngelaporin si Didi ke polisi atas dasar pelecehan dan segala macam kelakuan aneh si Didi yang gak masuk akal di beberapa tahun ke belakang. Dan salah satu pelapornya itu adalah Cassie Ventura, mantan pacarnya sendiri yang pernah jadi talent penyanyi R&B di record labelnya si Didi yang namanya Bad Boys Record. Nah dari sana kan terus berlanjut tuh masalahnya. Dari mulai dia berusaha ngelak, tiba-tiba muncul berita dari CNN soal bukti CCTV si Didi yang memang bener-bener meledak ya. Karena memang footage-nya jelas banget dia mukulin mantannya. Memang ngeliatin kalau si Didi lagi lari-lari di hotel pakai anduk doang ngejar-ngejar si Cassie dan pokoknya ngelakuin kekerasan lah di lorong hotel yang lagi mereka kunjungi waktu itu sampai ngelempar vas bunga. Dari kejadian CCTV hotel itu mulai meledak kasus ini. Mulai dari si Didi bikin klarifikasi minta maaf, Instagramnya dihujat massa, dan intinya ini orang udah mulai diomongin lah sama banyak orang di internet termasuk sama artis-artis yang demen podcast. Jadi udah banyak tuh tuduhan-tuduhan soal dia tuh dari dulu memang katanya sinting. Lanjut lagi ke awal tahun 2024 ini, di bulan Februari itu sempat ada pelaporan ke polisi lagi soal si Didi. Dan kali ini yang ngelaporin adalah produsernya sendiri yang punya nama Rodney Jones atau biasa dikenal dengan nama Lil Rod. Jadi si Lil Rod ini tuh ngelaporin si Didi ke pengadilan federal yang ada di New York. Dengan laporan kalau si Didi ini nggak ngasih bayaran terhadap kerjaan produksi musiknya dia. Udah gitu si Lil Rod ini dipaksa buat berinteraksi sama PSK yang dipekerjakan sama si Didi. Dan dia juga diancam sambil harus minum minuman keras yang udah dicampur obat-obatan buat ngejamu tamu-tamunya si Didi di rumahnya. Dan minuman-minuman yang dioplos buat dikasih ke tamu-tamunya itu juga salah satunya adalah sirok vodka yang adalah kepemilikan si Didinya sendiri. Gendeng memang. Dan dari kasusnya si Lil Rod ini juga yang jadi terdakwa itu bukan cuma si Didi. Tapi ada juga orang-orang terkenal lain dari mulai salah satu bawahannya si Didi yang namanya Christina Koram. Terus ada CEO dari Universal Music Group, Sir Lucian Grange. Sampai CEO record label Motown Ethiopia, Hapta Mariam. Dan juga anak si Didi yang namanya Justin Combs. Walaupun gak lama dari situ dugaan tersebut dilepaskan dari kasus ini karena terbukti tidak berbasis tuduhan-tuduhan tersebut. Jadi cuma si Didi aja yang masih dalam pusaran kasus ini. Nah dari laporannya si Lil Rod ini juga ada sesuatu yang bikin ya cukup merinding. Yang bukan lain adalah soal apa yang ada di dalam laporan resminya. Karena seperti yang udah gue bilang di video kemarin, si Lil Rod ini ngaku kalau selama dikerja sama si Didi dan pergi-pergian bareng mulu dari tahun 2022 sampai 2023 buat album terbarunya yang berjudul Love, si Lil Rod ini bilang kalau selama 2 tahun itu ya dia suka disuruh kerja di studionya sambil si Didi ini kan jalan-jalan telanjang. Terus suka disuruh ngeliatin si Didi mandi. Dan yang paling bikin bulu leher gue cukup merinding ya, waktu si Didi itu suka grepe pantat sama megang-megang anusnya si Lil Rod. Masih gak kuat sebenarnya gue ngomongnya tapi aneh banget ya. Dan sebelum dilaporin itu sebenarnya si Lil Rod ini udah sempet ngelapor ke bawahannya si Didi yang namanya Christina Koram tadi. Tapi katanya tindakan si Didi ini cuma sekedar bercandaan doang. Ya maksud gue ya
sejorok-joroknya bercanda gitu ya. Nyuruh orang nemenin mandi sama megang-megang lubang tuh ya. Lucunya tuh di mana gitu. Kalau kita yang denger lucu, kalau kita ngalamin harusnya kita pukulin orangnya gitu kan. Nah tapi kita coba sudahi saja pembahasan pantat ini. Dan kita lanjut lagi ke masalah selanjutnya yang muncul di bulan Mei tahun 2024 ini. Waktu ada laporan ke polisi dari seorang pemenang kompetisi modeling MTV di tahun 98. Namanya Crystal McKinney. Jadi si McKinney ini ngaku kalau di tahun 2003 dia sempat dikasih obat-obatan dan juga dilecehkan sama si Didi di New York. Katanya dia itu ketemu sama si Didi di sebuah acara makan malam. Tapi dari awal ketemu si Didi itu udah main nyosor aja. Dan dia juga dijanjin bantuan supaya karirnya katanya lebih mudah. Tipikal Hollywood. Dan kejadian utamanya itu terjadi waktu mereka ada di studionya si Didi. Dan katanya di studio itu dia ditawarin ganja yang ternyata diduga kalau lintingannya itu udah dicampur sama obat-obatan yang macam-macam. Karena setelah dia sedot, itu katanya dia udah puyeng banget dan mabok banget. Dan dari situ katanya dia digiring ke WC dan di WC itu dia dipaksa buat ya begitu-begitulah. Menyangkut oral yang lo tahu sendiri apaan. Dan pas sadar tiba-tiba dia udah di taksi coy. Gitu ya, kan ngeri banget ya, orang bisa diculik dan hilang begitu aja gitu kan, apalagi belum terkenal misalnya orangnya. Terus memang tidak sampai di situ doang, masih di bulan Mei, cuma beda 2 hari di tanggal 23-nya, seorang perempuan namanya April Lampros. Ini juga ngelaporin si Didi atas kekerasan, pelecehan, dan juga kelalaian atas tekanan emosional ke si April Lampros ini. Jadi waktu itu si April Lampros ini masih jadi murid di New York Fashion Institute of Technology. Dan sampai selama tahun 94 sampai awal tahun 2000-an itu dia dilakukan yang begitu-begitu macam-macam sama si Didi sebanyak total 4 kali. Dari mulai ditarik-tarik, dijenggut-jenggut, dan yang pasti ini orang juga dipaksa-paksa buat melakukan hal yang berhubungan sama tubuhnya. Hubungannya dia ini tuh juga bisa bertahan selama bertahun-tahun karena dia takut namanya disebarluaskan sebagai orang yang tidak baik gitu kan. Sama si Didi ini kan bisa diputar-putar faktanya. Apalagi dari awal juga ini orang udah diancam supaya hubungan dia sama si Didi ini tidak menyebar kemana-mana atau ya bisa jadi karirnya dimatikan. Dan dari situ juga nama si Didi makin hancur lagi. Setelah di bulan Juni 2024 ini, Howard University nyabut gelar kehormatan yang dikasih ke si Didi pada tahun 2014. Karena kata Dewan Pengawas Universitasnya, si Didi ini udah gak layak lagi buat mengemban gelar kehormatan dengan segala kasus yang lagi dia jalankan sekarang. Dan University Howard ini juga berencana buat balikin duit kontribusi si Didi ke universitas tersebut beserta dengan foundation yang dibikin sama si Didi yang nilai totalnya itu nyampe 2 juta US dollar. Sebelum ditangkap di bulan September kemarin, sebenarnya si Didi ini juga masih harus ngedapetin 2 laporan lagi dari 2 orang berbeda. Yang pertama itu di bulan Juli oleh seorang mantan aktris dewasa yang punya nama Adria English, yang katanya dia ini dipakai sebagai pion komplotannya si Didi buat jadi pemuas hasrat-hasrat dari tamu-tamu si Didi yang datang ke White Party yang diadakan di tahun 2004 sampai 2009. Dan buat yang gak tahu White Party itu apa, intinya si White Party itu semuanya pakai baju putih, isinya artis-artis terkenal semua dan terkesan kayak party biasa aja. Tapi dengan adanya laporan ini, kayaknya White Party ini bukan party yang biasa-biasa doang sebagai event diplomatis ras di sana ya. Dan lu bisa lihat sendiri nih kesaksian seorang anak dari fotografer salah satu White Party si Didi itu. Lu lihat nih kayak gimana. His arm draped around a young Justin Livtoski back in 1999. Put his arm around me in an uncomfortable way, close to areas that you shouldn't as a grown man. Dan satu orang lainnya yang ngelaporin si Didi sebelum dia ditangkap adalah Don Richard, mantan member dari grup musik ya, yaitu Danity Kane, yang bilang kalau dia pernah jadi saksi langsung waktu si Didi ini si Cassie Ventura dengan brutal di tahun 2000-an waktu mereka itu masih pacaran. Tapi laporan tersebut dianggap sebagai pemerasan oleh pengacara si Didi. Jadi seakan-akan ini cuma buat menangin kasus di pengadilan aja karena masalahnya lagi rame gitu ceritanya. Cuma kan pada kenyataannya cuma 5 hari setelah si Don Richard ngelaporin masalah itu ke pengadilan di tanggal 16 September kemarin, si Didi akhirnya ditangkap dan ditahan atas tuduhan pemerasan, sex trafficking, dan juga penyediaan transportasi untuk keperluan prostitusi. Yang dimana mayoritas negara bagian di Amerika Serikat itu melarang adanya transaksi untuk masalah hubungan antar manusia alias prostitusi tadi. Dan ya seperti yang kita tahu dengan penangkapan itu juga barang bukti yang diambil itu ada dari mulai senjata yang nomor serinya dihapus secara sengaja, terus ada obat-obatan terlarang, pelumas, dan juga 1000 botol lebih baby oil sebagai supply untuk freak off partinya dia yang udah gue bahas di video sebelumnya lebih detail. Jadi kalian bisa klik coba nih nonton video yang sebelumnya.
Dan dari sini tuh sebenarnya ada beberapa rumor yang terlihat semakin nyata. Di mana salah satunya itu adalah soal pelecehan dan forced labor yang bisa kita lihat dari laporannya si Lil Rod, si produsernya yang gak dibayar lebih dari 50.000 US dollar sambil harus ngeliatin si Didi mandi dan lubang disikat-sikat gitu ya. Udah gitu kalau ngomongin laporan lain juga udah jelas semuanya itu mengarah ke hal yang sama, yaitu dikasih obat secara diam-diam dan disikat sama si Didi secara tidak konsensual. Dan selain itu juga masih ada isu lain yang sebenarnya sempat gue singgung juga di video sebelumnya, yaitu soal pembakaran. Karena kan isunya itu si Didi ngebakar mobilnya rapper Kid Cudi waktu Doi itu jadi pasarnya si Casey. Dan itu juga dituduhkan sama seorang hakim asal New York lewat sebuah memo yang dia tulis. Dan di penjara pun si Didi ini ditaruh di Brooklyn Metropolitan Detention Center bersama seorang lain yang kasusnya gede banget juga, yang adalah mantan pemilik platform FTX yaitu Sam Bankman-Fried. Dan pada beberapa hari pertama juga si Didi ini adalah memang dalam kondisi suicide watch alias pengawasan bunuh diri, karena kan takutnya kasusnya Epstein terjadi lagi gitu ya, dimana Epstein itu melakukan bunuh diri dan ya ujung-ujungnya malah bubar semua kasusnya tanpa ada informasi lebih lanjut, karena kita butuh P. Diddy ini nyanyi di penjara alias membuka nama-nama gitu. Dan di saat yang bersamaan si Didi juga katanya dikabarkan tidak mau makan karena takut makanan itu diracun sama seseorang yang ada di sana. Dan kalau kita mengacu kesaksiannya tahanan lain yang punya nama Larry Levine, si Didi ini sampai didatengin sama dokter gizi dan juga dokter kejiwaan. Yang kemungkinannya itu karena selnya si Didi itu jadi yang terakhir buat diurusin. Jadi mungkin makanan itu udah mulai basi atau kayak gimana gitu, emang disiksa gitu ya. Karena selain memang makanannya tidak enak gitu ya, makanan penjara juga isinya kebanyakan karbohidrat yang bikin kenyang tapi cepat bikin enek. Dan ya kita tunggu aja hasil dari proses pengadilannya si Didi ini, karena harusnya pengadilannya itu dilakuin tanggal 9 Oktober waktu setempat. Yang mungkin pas video ini naik hasilnya udah keluar atau minimal prosesnya masih berlangsung. Nah kalau kita udah bahas soal masalah si Didi di 1 tahun kebelakang beserta dengan tuduhan-tuduhan dan laporan-laporan yang dilontarkan ke dia, sekarang coba kita masuk ke isu-isu yang beredar soal si Didi ini. Yang ternyata menyangkut banyak artis lain dan juga berbagai konspirasi yang diomongin sama masyarakat internet. Ingat ini masih konspirasi, jadi ini buat kita having fun aja. Kita mulai dari soal isu kalau ternyata rumah si Didi itu katanya nyambung ke rumahnya Michael Jackson dan juga rumah bosnya majalah Playboy lewat terowongan bawah tanah gitu kan. Jadi kemarin-kemarin sempat rame di Twitter kalau si Didi ini rumahnya nyambung lewat terowongan. Tapi ternyata ya itu cuman hoax dan udah didibang juga sama beberapa media dan laporan yang ada di Twitter. Ya katanya itu cuman foto yang diedit yang kebetulan ditanemin logo CNN jadi kesannya valid, padahal sebenarnya itu adalah hoax. Terus kalau kalian ngikutin kasus ini pasti di home YouTube atau home berita kalian penuh video Didi dan juga Justin Bieber waktu dia masih remaja dan ya rambutnya masih mangkok gitu ya, masih baby gitu. Kalau kalian lihat-lihat lagi gitu ya video-videonya si Didi sama Justin Bieber, rasanya cukup aneh juga omongan-omongannya si Didi di video pada saat dia sama Justin. Dari mulai yang si Justin dikasih Lamborghini dan juga akses ke rumah dia pas si Justin masih 15 tahun. Dan di video yang sama dia juga bilang kalau we're going full crazy buck tonight katanya. And we gonna go full crazy. Going crazy. Crazy. Let's just go get some girls. Let's go hang with some girls. Udah gitu kalau kita ngomongin video pas si Justin udah agak gedean juga, kelihatan kalau si Didi ini makin aneh dengan nada bicara yang agak ngancem ya. Yang dia itu bilang kalau si Justin itu udah berubah dan udah jarang party-party lagi sama si Didi kayak pas dia lebih muda. Dan si Justin juga udah kayak panik gagap sambil ngasih nomor dia yang baru ke si Didi gitu. Karena kayaknya sebelumnya dia itu udah lost contact sama si Didi gitu kan. You ain't been calling me and hanging out the way we used to hang out. Well, I mean, you try to get in contact with me, through all my, partners and whatnot. But you never really got my number, so. Right, okay. My number? Yeah. I'm gonna tell you my number. Yeah. Dan gak cuma soal Justin Bieber doang yang memang mulai diubek-ubek lagi video-video lamanya waktu bareng si Didi gitu untuk melihat pesan tersirat mungkin ya. Asher tuh juga sempat ngapus total 7.000 lebih tweetnya dan ngaku kalau Twitter atau akun X-nya itu kehack dan akhirnya tweet-tweet lamanya tuh hilang semua. Dan gitu Lewis Hamilton dan beberapa orang lainnya juga udah ngapus foto-foto dan video-video mereka yang lagi bareng sama si Didi. Yang bahkan kalau ngomongin postingannya si Lewis Hamilton, caption dia itu tadinya berterima kasih ke si Didi sebagai greatest of all time yang musiknya selalu dia dengerin di masa dia tumbuh dewasa. Dan captionnya itu diakhiri dengan kata God bless, Tuhan memberkati. Dan post itu udah rame kemana-mana walaupun dia udah hapus itu dari beberapa waktu yang lalu. Jadi pekerjaan yang sekarang jadi berat banget itu kayak memang jadi PR agensinya artis-artis dan orang-orang terkenal yang pernah foto bareng dan pernah terafiliasi sama si Didi. Dari mulai Prince Harry, terus ada Jennifer Lopez, ada Kim Kardashian, ada Oprah Winfrey, ada Paris Hilton. Dan yang paling menangis itu kayaknya ada dari sisinya si Leonardo DiCaprio.
Karena kalau ngomongin DiCaprio, kita semua juga udah tahu lah kalau dia itu pacarnya selalu muda mulu. Dan bahkan udah banyak banget beredar meme soal si DiCaprio ini ya. Yang gak nerima lagi pacar di atas 27 tahun. Dan seakan-akan kayak cewek di atas 27 tahun itu udah kayak nenek-nenek mungkin di matanya si DiCaprio. Apalagi kalau ngomongin DiCaprio, dia sendiri juga terkesan deket banget sama si Didi dan party-party anehnya. Dari mulai ada fotonya dengan teman-temannya di white party-nya si Didi, terus nama dia juga di-mention sama si Didi waktu dia ditanya siapa orang yang pertama kali lu undang buat party lu. Dan jawabannya si Love ini ya adalah ya tentunya Leonardo DiCaprio. Udah jadi ini first guest dia. Who's the person that's number 1 on that invitation list? Leonardo DiCaprio. Udah gitu kemarin juga pas ke Paris Fashion Week party, kemarin dia disorot juga dan pakai masker supaya mukanya kagak kelihatan. Dan dia sama sekali nggak ngejawab pertanyaan-pertanyaan dari wartawan yang ngerumunin dia. Tentunya pertanyaan adalah soal begitu-begituan. Dan fun fact juga ya, kalau pacarnya DiCaprio yang terkini tuh umurnya 26. Jadi kita lihat dulu apakah 2 tahun lagi dia masih bareng-bareng lagi atau tidak. Dan mumpung ya kita lagi ngomongin DiCaprio sebagai salah satu tamu di party si Didi, portal-portal berita juga mulai ramai dengan dugaan kalau di partinya si Didi itu banyak kejadian-kejadian yang sangat-sangat tidak manusiawi. Yaitu soal anak 15 tahun yang disini sama beberapa pria dewasa. Dan klaim ini juga disampaikan sama salah seorang pengacara yang mewakili 120 terduga korban yang baru-baru ini ngelaporin si Didi juga. Jadi seperti kasus-kasus sebelumnya, si perempuan yang pada waktu kejadian masih tahun ini dikasih obat tidur, dibikin tepar, kagak sadar, dan tiba-tiba disikat sama orang-orang asing, lu bayangin. Dan semua klaim itu sampai saat ini masih dianggap klaim kosong oleh kuasa hukumnya si Didi karena tidak ada bukti konkret. Dan dari 120 orang terduga korban tadi, demografiknya itu ada dari mulai yang udah dewasa di usia 30 tahun ke atas, sedangkan 25 diantaranya itu masih di bawah umur, dan yang termuda itu bahkan masih 9 tahun umurnya, lu bayangin coy. Sampai saat ini si pengacara tadi yang namanya Tony Buzbee itu udah ngeklaim kalau tindak kriminal si Didi itu udah dilakuin dari sekitar tahun mau tahu berapa? Sebelum gue lahir, 1991. Dan yang terbaru itu juga masih dia lakuin di tahun 2024 ini. Dan kalau kita lihat ke berita yang didapetin sama The People Magazine, dibilang kalau si Didi ini masih punya kekuatan yang besar banget di dunia industri hiburan Hollywood. Apalagi si Didi juga diduga punya banyak rekaman video macam-macamnya selebriti terkenal yang ada di freak off party-nya dia. Dan itu bisa jadi senjata besar kalau sampai polisi tidak menyita file-file itu sampai detik ini, gitu kan. Dan update terbaru yang bisa kita lihat itu juga ada dari emaknya si Didi yang akhirnya muncul ke publik dan bilang kalau anak itu sama seperti manusia lain, punya hak buat bersaksi atas apa yang dia rasa benar dan boleh buat mengaku tidak bersalah. Karena katanya banyak juga kasus di pengadilan yang akhirnya menuduh orang yang tidak bersalah. Praduga tidak bersalah. Mari kita tunggu kasusnya kan. Tapi tetaplah yang paling seneng dari kasus ini sih kayaknya korban-korbannya yang udah bertahun-tahun tidak mendapatkan keadilan ya, terduga korban pastinya. Dan selain itu juga pasti di situ ada 50 Cent ya kan, ada Eminem yang udah bertahun-tahun berusaha nge-call out Didi dengan sindiran-sindiran dan juga postingan-postingan sosmed goblok kayak 50 Cent yang kayaknya udah benci banget sama si Didi dari lama. Apalagi kalau kita ngomongin soal West Coast, East Coast juga kan diduga kalau penembak Tupac itu dibayar $1 juta sama si Didi. Tapi itu kita bahas next video mungkin ya. Karena kita pengen bener-bener bahas dedicated soal West Coast dan East Coast. Jadi gue sama Jocan sebagai editor akan berkeliling Amerika Serikat untuk nanya langsung sama para rapper di Amerika Serikat. Kita akan menyeberang dari East Coast ke West Coast. Kita akan bikin dokumenter live ya. Impian gue aja itu. Tapi karena udah banyak yang minta, jadi butuh riset kuat ya, butuh kita dengerin juga musik-musiknya biar kita tuh into sama pembahasan West Coast East Coast ini gitu ya. Jangan cuman asal-asal bahas karena ini skena men, dan banyak orang Indonesia juga yang ada di skena rap ini. Jadi setidaknya gue harus mempelajari dulu bagaimana West Coast dan East Coast ini, B.I.G versus Tupac gitu ya. Itu dia kasus-kasusnya yang aneh-aneh itu ya, konspirasi-konspirasi yang memang nggak perlu kita tanggapi serius sebelum ada buktinya, sebelum ada validasinya. Jadi kita anggap aja sebagai sebuah hiburan dalam kasusnya P. Diddy ini. Gitu ya. Karena memang gue yakin sih suatu saat di tahun-tahun berikutnya, berharapnya sih memang tidak ada kasus-kasus yang kayak gini kebuka lagi. Tapi semenjak kasusnya R. Kelly, terus kita ngomongin Jeffrey Epstein, terus sekarang kita ketemu lagi sama P. Diddy. Ini orang-orang kaya itu seleranya aneh-aneh. Makin kaya makin aneh. Jadi gue yakin kita pasti akan lihat kelakuan aneh-aneh lagi mulai terbongkar. Karena kan Tuhan tidak pernah tidur ya. Lu dijatuhkan di tempat saat lu lagi paling atas. Nah itu biasa kayak gitu tuh. Kalau kalian punya
konspirasi aneh lagi soal Didi, silakan drop di komentar di bawah. Tapi yang pasti bilang ya ini konspirasi, jadi kita ketawain aja gitu. Karena bukti-bukti konkret sampai detik ini tuh masih belum tervalidasi gitu ya. Dan ini memang hanya dijadikan sebuah hiburan semata bagi banyak pengguna Reddit ya. Dan suka ngetrolin kalian yang suka menganggap semua info di internet itu adalah kebenaran gitu. Sampai jumpa semuanya. Terima kasih sudah nonton sampai akhir. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Follow kita lagi. Gue kayak lagi di channel gaming gue. Follow gue di @rivaldosantosa. Sampai jumpa semuanya di kasus-kasus selanjutnya. Masih banyak kasus yang bisa kita bahas. So see you on the next case, guys. I lost myself. I waited still for a glimmer to arise.